Oke, udah record. Oke. Oke. Kalau kita dengar ada orang yang kerja di startup, mungkin kesannya itu keren, fancy, Gen Z style, dan lain-lain. Ya mungkin itu benar. Kalau kerjanya di startup besar, kayak toko oren, toko ijo, atau startup unicorn lainnya lah. Tapi lain cerita kalau kita kerja di startup yang baru berjalan kurang dari 5 tahun. Dan itulah yang gue alamin. Di sini gue nggak akan menjatuhkan pihak manapun karena baik dan buruknya udah gue pelajarin semuanya. Dan ini adalah hal-hal yang gue pelajarin selama kerja 2 tahun di startup yang baru berdiri. Yang pertama, gue jadi tahu cost bikin bisnis itu gede banget. Singkat cerita, gue itu dulu magang di perusahaan tersebut, yang mana di saat itu gue magang di bagian konten. Dan setelah selesai magang, gue ditawarin kerja jadi karyawan di sana. Nah, gue dipercaya buat konsultasiin beli seluruh alat yang sekiranya cocok untuk produksi video. Karena perusahaan itu emang fokusnya adalah pembuatan produksi video pembelajaran. Dan dari hal-hal itu, gue paham betul kalau cost yang dikeluarkan itu sangat amat besar. Seperti yang kita tahu, kamera, lensa, lighting, mic, itu harganya juga gak murah. Ditambah lagi, selama proses pembuatan video, perusahaan tempat gue kerja sama sekali belum dapat pemasukan dari hasil video itu. Satu-satunya sumber pemasukan itu adalah dari induk perusahaan yang terus support program perusahaan gue ini. Dan itu baru alat, belum lagi biaya listrik, perawatan, gaji karyawan, yang itu semua masih mereka tanggung sendiri. Yang kedua, gue jadi tahu kerja tanpa supervisor itu sangat amat berantakan. Selama gue kerja di sana, hierarkinya adalah CEO yang terdiri dari manajemen langsung turun ke staffnya atau karyawannya. Yang mana isi staffnya itu pure fresh graduate. Atau bahkan gue yang masih skripsian waktu itu ya. Yang mana belum ada pengalaman sama sekali untuk manajemen tim. Yang berarti masih sangat butuh manajer atau minimal supervisor lah. Biar kerjaannya itu tertata rapih. Karena benar-benar isinya itu junior semua. Terbukti selama gue kerja 2 tahun di sana, seluruh kerjaan itu berantakan. Apakah salah gue? Iya, jelas. Karena gue juga sering banget bikin kesalahan dalam manajemen waktu. Tapi di sisi lain, gak adanya supervisor inilah yang bikin para staff pada kewalahan. Karena timeline kerjaannya itu langsung dibuat sama staffnya itu sendiri. Yang ketiga, gue jadi tahu kalau SOP itu sakral dan krusial. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, gak ada supervisor bikin kerja berantakan. Bahkan sampai SOP pun itu suka berubah-ubah tergantung kondisi. Nah, hal ini karena yang bikin SOP itu juga staffnya. Walaupun udah disetujuin sama tim manajemen, tapi tetap aja kadang diotak-atik lagi. Pernah waktu itu gue dan tim udah bikin SOP nih untuk proses syuting. Udah riset ke berbagai media buat nyari standar video yang terbaik. Dan udah di ACC juga. Tapi ya pas produksi tetap aja ada yang diotak-atik lagi. Yang keempat, gue jadi paham apa itu agile dan kenapa harus bisa agile. Simpelnya, agile itu adalah cara kerja yang mengutamakan fleksibilitas dan memiliki kesiapan untuk adanya perubahan. Secara teori, ini benar-benar bagus. Tapi praktiknya gimana? Tunggu dulu. Jadi, praktiknya adalah terlalu banyak yang berubah-ubah. Nah, karena perusahaan itu berusaha ngejar hal-hal yang profitnya itu banyak. Jadi kerjaan-kerjaan yang bahkan belum selesai, itu langsung ditinggal gitu aja dan ngulang lagi dari awal untuk kerjaan yang baru. Dari sisi perusahaan, ini emang harus kayak gitu. Kalau perusahaannya nggak profit, ya otomatis perusahaannya bisa tutup. Tapi lain cerita dari SDM-nya. Banyak pekerjaan yang udah kita kerjain nih rampung dari awal. Terus tiba-tiba ditinggal gitu aja untuk kerjaan yang lain. Itu kan cukup menyebalkan sebenarnya. Yang kelima, gue jadi belajar untuk ngerjain hal di luar job desk utama. Seperti yang udah dijelasin di awal, gue berada di bagian konten. Khususnya adalah jadi kameramen dan juga editor. Tapi karena tugas yang cukup banyak dengan SDM yang terbatas, mau nggak mau ya gue harus bisa belajar di luar job desk gue. Di saat itu gue juga belajar tentang manajerial, script writing, cara ngajarin orang, bahkan sampai gue jadi pengajar juga di sana. Disclaimer, gue nggak bilang ngerjain kerjaan di luar job desk ini 100% buruk ya, nggak sama sekali. Karena banyak banget hal baru yang bisa gue pelajarin. Tapi yang jadi masalah adalah terlalu banyak yang mau dikerjain dengan SDM yang sedikit. Jadi ya kualitas yang dikerjain itu juga nggak bagus. Dan outputnya terbilang jelek. Ya gimana enggak? Orang yang kadang baru belajar sehari 2 hari udah diminta bikin output yang cukup banyak. Ditambah lagi harus manage beberapa hal yang akan gue ceritain di poin yang ke-6 ini. Yang ke-6, gue jadi tahu kalau mimpin itu susah banget. Oke, mungkin ini agak sensitif, tapi di tempat gue kerja kemarin, itu isinya nggak cuma staffnya aja, tapi didominasi oleh pemagang.
Jadi lebih dari 80%-nya itu adalah pemagang. Di awal gue cerita kalau gue awalnya juga dari pemagang. Dan sampai sekarang pun juga tempat gue kerja kemarin itu isinya masih didominasi oleh pemagang. Nah sebenarnya adanya pemagang ini maksudnya baik untuk ngebantu para staff yang jumlahnya sedikit jadi punya SDM tambahan dan ngebantu juga orang-orang biar bisa magang gitu untuk nilai mereka. Cuma yang bikin ribet adalah kita nih yang masih jadi staff udah harus ngelola anak magang plus nyelesain kerjaan yang udah dikasih. Nah, di sini kesulitannya. Di sini gue bener-bener belajar, ini positif ya. Gue bener-bener belajar kalau ngelola tim itu bener-bener susah. Gue belajar kalau nggak ada keputusan yang bisa memuaskan seluruh pihak. Gue juga belajar kalau konflik dalam tim itu kadang dibutuhin ya untuk ningkatin jiwa kompetitif. Kalau misalkan nggak ada konflik sama sekali, justru semuanya bakal nyaman di posisinya dan bakal gitu-gitu aja. Jadi nggak ada yang akan berkembang. Nah itu salah satu hal positif yang gue pelajarin. Dan yang terakhir adalah poin yang ketujuh. Yaitu yang ketujuh, gue jadi paham nggak akan ada pekerjaan yang 100% enak. Oke, dulu gue mikir ya kerja di startup itu bakal nyaman. Karena ya sistem kerjanya nyantai, casual. Terbukti ya memang tempat kerja gue kemarin itu sangat-sangat nyantai gitu. Tapi setelah gue masuk ke startup, ternyata banyak juga hal-hal yang gak gue pikirin sebelumnya. Kayak poin yang udah gue jelasin ya sebelumnya. Dan kalau kita masuk ke startup yang besar pun, itu juga gak akan ada jaminan kalau kita bakal terus bertahan lama di perusahaan itu. Buktinya banyak banget sekarang startup yang lay off ribuan karyawannya untuk mengurangi beban operasional mereka. Jadi ya syukurin aja gitu. Overall, semua pengalaman selama gue kerja di startup itu bener-bener berguna buat gue sekarang. Karena gue juga udah membuat bisnis baru. Di sini ada studio dan gue bener-bener belajar manajerial. Dan apapun baik dan buruknya udah gue pelajarin. Dan sekali lagi, gue nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan pihak manapun. Karena ini pure cuma dari pengalaman pribadi gue. Apakah dulu gue banyak salah pas kerja di sana? Jelas sangat amat banyak. Dan gue tetap respect ke perusahaan gue kemarin karena itu jadi kantor pertama gue, tempat kerja pertama gue. Yang mana gue juga bisa ngerasain kerja sebelum gue lulus. Dan gue juga digaji dengan layak oleh mereka. Mungkin cukup ini dulu sharing session gue. Dan maaf mungkin video ini gak akan banyak editing kayak video-video lainnya. Sampai bertemu di next sharing session atau next video. Saya Haris, welcome to my series.